Sistem sebagai perubahan yang direncanakan dalam perusahaan. Membangun suatu sistem informasi yang baru merupakan salah satu jenis dari perubahan organisasional yang direncanakan. Pengenalan dari suatu sistem informasi yang baru melibatkan jauh lebih banyak daripada perangkat keras dan perangkat lunak yang baru. Hal ini juga meliputi perubahan dalam pekerjaan, keahlian, manajemen, dan organisasi. Para pembangun sistem harus memahami bagaimana suatu sistem akan mempengaruhi proses bisnis yang spesifik dan organisasi sebagai suatu keseluruhan. Pengembangan sistem dan perubahan organisasional. Gambar di samping menunjukkan 4 jenis dari perubahan struktural organisasional yang dimungkinkan dengan teknologi informasi. Yang pertama yaitu otomatisasi, yang kedua rasionalisasi, yang ketiga merancang ulang proses bisnis, yang keempat pergeseran paradigma. 1. Otomisasi. Penerapan bersama dari teknologi informasi yang melibatkan penugasan para karyawan untuk mengerjakan tugas mereka dengan lebih efisien dan efektif. Contohnya seperti menghitung pencatatan slip gaji dan penggajian, memberikan teller bank akses yang lebih cepat atas catatan tabungan konsumen, dan mengembangkan jaringan reservasi nasional bagi para agen tiket pesawat terbang. Yang kedua, rasionalisasi prosedur. Penelusuran prosedur operasional yang standar, contohnya seperti sistem MoneyGram untuk menangani pengiriman uang secara global dan efektif, bukan hanya karena menggunakan teknologi komputer semata, tetapi juga karena perusahaan menyederhanakan proses bisnis bagi kegiatan operasional administrasinya. Yang ketiga, merancang ulang proses bisnis, yang mana proses bisnis akan dianalisis, disederhanakan, dan dirancang ulang. Merancang ulang proses bisnis akan mengorganisasikan kembali alur kerja, menggabungkan langkah-langkah untuk memangkas tugas yang sia-sia. Contohnya, pemrosesan tanpa faktur pada Ford Motor Company yang mengurangi jumlah karyawan dalam organisasi North American Account Payable Board yang terdiri dari 500 orang menjadi sebesar 75%. Para pegawai bagian utama terbiasa menghabiskan sebagian besar dari waktu mereka untuk menyelesaikan kesenjangan di antara order pembelian, penerimaan dokumen, dan fatur tagihan. Ford merancang ulang proses utangnya sehingga dapat diperiksa oleh Departemen Penerimaan. Ketika barang dipesan telah sampai, jika barang diterima sesuai dengan order pembelian, maka sistem akan secara otomatis menghasilkan pemeriksaan atas jumlah utang untuk kemudian dikirim kepada pemasok. Tidak perlu bagi pemasok mengirim faktur tagihan. Yang keempat, pergeseran paradigma dan rekayasa teknik. Seringkali mengalami kegagalan karena perubahan organisasional secara ekstensif sangat sulit untuk mengaturnya. Contohnya, perusahaan berupaya menggeser paradigma dan mengejar strategi rekayasa teknik akan mencapai kenaikan yang mengumumkan. Begitu besarnya dalam tingkat pengembalian atas investasi. Perencanaan ulang proses bisnis. Saat ini banyak bisnis yang mencoba memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan proses bisnis mereka. Beberapa dari sistem-sistem tersebut memerlukan proses perubahan secara bertahap, tetapi yang lainnya memerlukan lebih banyak merancang kembali proses bisnis yang luas. Untuk mengenai perubahan tersebut, maka organisasi beralih pada manajemen proses bisnis. Perubahan yang menjalankan proses bisnis harus melalui langkah-langkah berikut. Yang pertama yaitu mengidentifikasi proses untuk perubahan. Salah satu dari strategi keputusan paling penting yang dapat dilakukan perusahaan adalah memahami proses bisnis apakah yang memerlukan peningkatan. Yang kedua, menganalisis proses-proses yang telah ada. Proses bisnis yang telah ada akan dibuat model dan didokumentasikan, mencatat input, output, sumber daya, dan urutan aktivitas. Tim yang merancang proses akan mengidentifikasi langkah-langkah yang redundan, tugas-tugas yang memerlukan banyak kertas, dan tidak efisien lainnya. Langkah yang ketiga yaitu merancang proses yang baru. Ketika proses yang ada dipetakan dan diukur dalam hal waktu dan biaya, maka tim yang merancang proses akan berusaha untuk meningkatkan proses dengan merancang yang baru.
proses baru yang menjadi lebih efisien dan akan didokumentasikan dan dibuat model perbandingan dengan proses yang lama. Yang keempat, mengimplementasikan proses baru. Ketika proses baru telah seluruhnya dimodelkan dalam analisis, maka harus diterjemahkan dalam suatu rangkaian prosedur yang baru dan aturan kerja. Sistem informasi yang baru harus diimplementasikan untuk mendukung proses perencanaan ulang. Proses yang baru dan sistem pendukung akan diluncurkan ke dalam organisasi bisnis, sebagaimana bisnis mulai menggunakan proses tersebut. Yang kelima, pengukuran yang terus-menerus. Ketika suatu proses telah diimplementasikan dan dioptimalkan, maka perlu diukur secara terus-menerus karena dapat memburuk dengan para karyawan menerapkan metode yang lama, atau mereka akan kehilangan keefektifan ketika bisnis mulai mengalami perubahan lainnya. Alat bantu bagi manajemen proses bisnis. Banyak sekali perusahaan perangkat lunak yang menyediakan alat bantu bagi aspek BPM yang bervariasi, meliputi IBM, Oracle, dan TIBCO. Alat bantu tersebut membantu bisnis dalam mengidentifikasi dan mendokumentasikan proses yang memerlukan peningkatan, menjalankan proses, dan mengintegrasikan proses, menangkap dan menegakkan aturan bisnis untuk menjalankan proses dan mengintegrasikan sistem-sistem yang telah ada untuk mendukung proses yang baru atau dirancang ulang. Alat bantu perangkat lunak BPM juga menyediakan analisis untuk memverifikasi bahwa kinerja dari proses telah ditingkatkan dan untuk mengukur dampak dari perubahan proses terhadap indikator-indikator kunci dan kinerja bisnis. Beberapa alat bantu BPM mendokumentasikan dan memonitor proses bisnis akan membantu perusahaan dalam mengidentifikasi keefisienan dengan menggunakan perangkat lunak untuk menghubungkan dengan tiap-tiap sistem yang digunakan untuk proses tertentu oleh perusahaan untuk mengidentifikasi titik-titik yang bermasalah. Ikhtisar dari pengembangan sistem. Sistem informasi yang baru merupakan suatu hasil dari proses pemecahan permasalahan organisasial. Suatu sistem informasi yang baru dibangun sebagai suatu pemecahan bagi beberapa tipe permasalahan atau serangkaian permasalahan organisasi pandang sedang mereka hadapi. Permasalahan dapat merupakan salah satu yang mana para manajer dan para karyawan menyadari. Proses pengembangan sistem. Gambar di samping merupakan ilustrasi proses pengembangan sistem. Aktivitas pengembangan sistem yang digambarkan biasanya dilakukan dalam order yang berurutan. Namun, beberapa aktivitas perlu diulang atau beberapa akan dilakukan secara bersamaan bergantung pada pendekatan pada pembangun sistem yang sedang dikerjakan. Analisis sistem. Analisis sistem adalah analisis suatu permasalahan yang mana suatu perusahaan berusaha untuk memecahkan dengan sistem informasi. Analisis sistem terdiri atas menentukan permasalahan, mengidentifikasi penyebab-penyebabnya, menentukan solusi dan mengidentifikasikan kebutuhan informasi yang harus dipenuhi oleh suatu solusi sistem. Analisis sistem juga menciptakan sebuah peta petunjuk jalan dari organisasi yang telah ada dan sistem mengidentifikasi para pemilik dan para pengguna data yang utama sejalan dengan perangkat keras dan perangkat lunak yang dimiliki. Menentukan kebutuhan informasi. Tugas yang paling menantang dari sistem adalah menentukan kebutuhan informasi secara spesifik yang harus dipenuhi oleh pemecahan sistem yang dipilih. Kebutuhan informasi dari suatu sistem yang baru melibatkan mengidentifikasi siapa yang memerlukan informasi, di mana, kapan, dan bagaimana. Analisis kebutuhan, hati-hati menentukan sasaran dari sistem yang baru atau sistem yang dimodifikasi dan mengembangkan gambaran fungsi secara terperinci yang mana sistem yang baru harus mengerjakan. Desain sistem. Desain sistem memperlihatkan bagaimana sistem memenuhi sasaran ini. Desain dari suatu sistem ini adalah keseluruhan rencana atau model bagi sistem tersebut, seperti dena gedung atau rumah, terdiri atas semua spesifikasi yang memberikan bentuk dan struktur dari sistem tersebut. Peranan dari pengguna akhir. Para pengguna harus memiliki kendali yang memadai atas proses desain untuk memastikan bahwa sistem akan mencerminkan prioritas bisnis mereka dan kebutuhan informasi, bukan biasa dari staf teknikal. Keterlibatan pengguna yang tidak memadai dalam upaya desain merupakan penyebab utama dari kegagalan sistem.
Menyelesaikan proses pengembangan sistem. Langkah-langkah yang tersisa dalam proses pengembangan sistem akan menerjemahkan spesifikasi solusi yang ditetapkan oleh analisis sistem dan merancangnya ke dalam sistem informasi yang dapat beroperasional dengan sepenuhnya. Hal ini mencakup langkah-langkah yang terdiri atas pemrograman, pengujian, konversi, produksi, dan pemeliharaan. Pemrograman. Dalam tahap pemrograman, spesifikasi sistem yang disiapkan selama tahap perancangan diterjemahkan ke dalam perangkat lunak kode program. Saat ini, banyak organisasi tidak lagi melakukan pemrograman sendiri untuk sistem baru. Malahan, mereka membeli perangkat lunak yang memenuhi kebutuhan untuk sistem baru dari sumber eksternal, seperti paket perangkat lunak dari vendor, perangkat lunak komersial, layanan perangkat lunak dari penyediaan layanan aplikasi, atau perusahaan alih daya yang mengembangkan perangkat lunak aplikasi untuk klien mereka. Penguji yang mendalam dan teliti harus dilakukan untuk memastikan apakah sistem memberikan hasil yang tepat atau tidak. Penguji akan menjawab pertanyaan-pertanyaan, akankah sistem memberikan hasil yang diinginkan berdasarkan kondisi-kondisi yang diketahui. Penguji sistem informasi dibagi ke dalam 3 tipe aktivitas, yaitu ada penguji unit atau penguji program, penguji sistem, dan penguji penerimaan. Konversi merupakan suatu proses perubahan dari sistem yang lama menuju sistem yang baru. 4 sistem utama konversi yang dapat dilakukan adalah A. Strategi paralel, B. Strategi pemangkasan langsung, C. Strategi penelitian percobaan, dan D. Strategi pendekatan bertahap. Produksi dan pemeliharaan. Setelah sistem baru dipasang dan konversi selesai, sistemnya dikatakan sedang berproduksi. Selama tahap ini, sistem akan ditinjau oleh pengguna dan spesialis teknik untuk menentukan seberapa baik pencapaian tujuan awalnya dan untuk memutuskan apakah ada revisi atau modifikasi secara berurutan. Dalam beberapa kasus, dokumen audit pasca implementasi formal disiapkan. Setelah sistem telah diperbaiki, harus dipelihara saat berada dalam produksi untuk memperbaiki kesalahan, memenuhi persyaratan, atau memperbaiki efisiensi pemrosesan. Perubahan perangkat keras, perangkat lunak, dokumentasi, atau prosedur ke sistem produksi untuk memperbaiki kesalahan, memenuhi persyaratan baru, atau memperbaiki efisiensi pemrosesan disebut pemeliharaan. Pemodelan dan perencanaan sistem ada metodologi terstruktur dan metodologi berorientasi objek. Metodologi terstruktur telah digunakan untuk mendokumentasikan, menganalisis, dan merancang sistem informasi sejak tahun 1970. Terstruktur mengacu pada fakta bahwa tekniknya selangkah demi selangkah dengan setiap langkah membangun pada yang sebelumnya. Metodologi terstruktur bersifat top-down, maju dari tingkat tertinggi dan paling abstrak ke tingkat detail paling rendah, dari yang umum sampai yang spesifik. Metode pengembangan terstruktur berorientasi pada proses, terutama berfokus pada pemodelan proses atau tindakan yang menangkap, menyimpan, memanipulasi, dan mendistribusikan data sebagai aliran data melalui sistem. Dan metodologi berorientasi objek adalah pengembangan yang berorientasi pada objek menggunakan objek sebagai unit dasar dari analisis sistem dan desain. Suatu objek yang menggabungkan data dan proses tertentu yang beroperasional dengan data tersebut. Data dikemas dalam suatu objek yang dapat diakses dan dimodifikasi hanya dengan mengoperasionalkan atau metode yang terkait dengan objek tersebut. Rekayasa ulang. Perangkat lunak berbantuan komputer disebut dengan rekayasa ulang. Sistem berbantuan komputer menyediakan peralatan perangkat lunak untuk mengotomatisasi metodologi yang baru dijelaskan untuk mengurangi jumlah kerja repetitif yang harus dilakukan oleh pemrograman. Umumnya, perangkat CAS mencoba meningkatkan dengan hal-hal berikut. 1. Menerapkan ideologi pengembangan dan disiplin perencanaan yang standar. 2. Meningkatkan komunikasi di antara para pengguna. 3. Mengorganisasi dan menghubungkan komponen desain dan menyediakan akses yang cepat kepada mereka dengan menggunakan tempat penyimpanan desain. 4. Mengotomatisasi pembuatan kode dan penguji dan mengendalikan proses implementasi. Pendekatan alternatif pembangunan sistem. Suatu sistem dapat berbeda-beda dari segi ukuran dan kompleksitas teknologinya sesuai dari permasalahan perusahaan yang dipecahkannya. Sejumlah pendekatan pengembangan sistem telah dikembangkan untuk menangani perbedaan tersebut
dengan metode-metode alternatif berikut ini. Yang pertama, yaitu siklus hidup sistem tradisional. Yang kedua, pembuatan prototipe. Yang ketiga, paket aplikasi perangkat lunak. Dan yang terakhir, yaitu pengembangan oleh pengguna akhir dan alih daya. Siklus hidup sistem tradisional. Siklus hidup sistem atau yang disebut dengan sistem life cycle merupakan metode pengembangan yang paling tua. Metodologi siklus hidup adalah pendekatan untuk pembangunan sistem, membagi pengembangan sistem menjadi tahapan-tahapan yang formal seperti yang diilustrasikan di samping ini. Siklus hidup pengembangan sistem tradisional memiliki beberapa tahap. Yang pertama yaitu analisis sistem, dilanjut dengan perancangan sistem, terus dilanjut lagi dengan pemrograman, dilanjut lagi dengan pengujian, konversi, hingga yang paling terakhir yaitu produksi dan pemeliharaan. Siklus hidup sistem masih digunakan untuk pengembangan sistem yang lebih besar dan rumit, sehingga membutuhkan keperluan analisis yang tepat dan formal, seperti spesifikasi yang telah dibutuhkan sebelumnya dan kendali yang ketat atas proses-proses yang dilaluinya. Namun, sistem ini juga memakan banyak waktu, tidak fleksibel, dan membutuhkan biaya yang sangat mahal. Pembuatan prototipe. Pembuatan prototipe atau prototyping digunakan untuk membangun suatu sistem percobaan dengan cepat dan tidak mahal bagi para pengguna akhir untuk melakukan evaluasi. Prototipe digunakan oleh para pengguna yang dapat digunakan sebagai contoh untuk menciptakan sistem yang final. Berikut adalah tahap-tahap proses pembuatan prototipe. Yang tahap pertama yaitu mengidentifikasi kebutuhan dasar. Yang kedua yaitu mengembangkan suatu prototipe yang bekerja, dan tahap yang ketiga menggunakan prototipe. Sebelum melanjutkan tahapan keempat, apakah pengguna terpuaskan? Jika pengguna terpuaskan, maka prototipe langsung bisa dioperasionalkan. Sedangkan jika tidak, yaitu dengan tahap keempat ini membuat revisi dan meningkatkan prototipe, lalu mengulang lagi dari tahap ketiga. Prototipe adalah versi sistem informasi atau bagian dari sistem yang sudah dapat berfungsi tetapi hanya sebagai model awal saja. Setelah beroperasi, prototipe akan lebih jauh diperhalus dan disesuaikan dengan kebutuhan penggunanya sampai rancangannya telah difinalisasi dan dikonversi menjadi sistem produksi yang jauh lebih baik. Keuntungan dan kerugian pembuatan prototipe. Keuntungan yaitu dapat berinteraksi dengan pengguna akhir atau end user interface melalui tampilan online dan layar masukan data, laporan, atau laman web, sehingga dapat memudahkan dalam pengembangan atau perbaikan sistem pada prototipe. Yang kedua, pembuatan prototipe mendorong pengguna akhir terlibat secara mendalam di seluruh siklus hidup pengembangan sistem, hingga diharapkan akan berpeluang menghasilkan sistem yang memenuhi kebutuhan pengguna. Dan yang terakhir, menghemat waktu dan biaya dalam pengembangan sistem. Sedangkan kerugiannya yaitu yang pertama, pembuatan prototipe dilakukan dengan cara cepat, dapat melupakan langkah-langkah yang penting dalam pengembangan sistem. Yang kedua, jika prototipe sudah bekerja dengan benar, biasanya pihak manajemen tidak melakukan pemrograman ulang, perancangan ulang, atau dokumentasi penguji yang lengkap untuk membuat sebuah sistem produksi yang baik. Dan yang terakhir, beberapa sistem dibuat sangat terburu-buru, mungkin akan mengalami kesulitan dalam
mengakomodasi jumlah data yang besar. Pengembangan oleh pengguna akhir. Pengembangan oleh pengguna akhir atau yang disebut end user development merupakan sistem informasi yang dapat dikembangkan oleh pengguna akhir dengan sedikit bantuan formal dari spesialis teknis atau bahkan tidak sama sekali. Salah satu jenis sistem informasi pengembangan oleh pengguna akhir yaitu bahasa generasi keempat. Bahasa generasi keempat atau yang disebut dengan fourth generation language merupakan perangkat lunak yang dapat membuat pengguna akhir dapat membuat laporan atau pengembangan aplikasi perangkat lunak. Bahasa generasi keempat cenderung tidak prosedural dibanding dengan bahasa pemrograman lain. Terdapat 7 kategori bahasa generasi keempat, yaitu PD, bahasa query, pembuatan laporan, bahasa grafis, pembuatan aplikasi, paket aplikasi perangkat lunak, dan bahasa tingkat tinggi. Paket perangkat lunak aplikasi dan alih daya. Paket perangkat lunak aplikasi. Jika sebuah paket perangkat lunak dapat memenuhi sebagian besar kebutuhan perusahaan, maka perusahaan tidak perlu membuat perangkat lunaknya sendiri. Perusahaan dapat menghemat waktu dan uang dengan menggunakan program jadi yang telah dirancang dan diuji sebelumnya dalam paket perangkat lunak. Vendor paket sebagian mendukung dalam pemeliharaan dan perbaikan sistem sesuai dengan perkembangan teknis dan bisnis yang terus berjalan. Alih daya. Jika perusahaan tidak ingin menggunakan sumber daya internalnya untuk mengoperasionalkan sistem informasi, maka perusahaan dapat melakukan alih daya pekerjaannya kepada pihak eksternal sebagai penyedia jasa. Dalam bentuk alih daya lainnya, biasanya perusahaan akan menyewa pemasok eksternal untuk merancang dan menciptakan perangkat lunak bagi sistemnya. Tetapi perusahaan tersebut akan menjalankan sistem pada komputernya sendiri. Pemasok alih daya dapat berada di dalam negeri maupun di luar negeri. Pengembangan aplikasi untuk perusahaan digital. Pengembangan aplikasi cepat, alat bantu perangkat lunak yang berorientasi pada objek perangkat lunak yang dapat dipakai untuk pembuatan prototipe dan perangkat bahasa generasi keempat membantu para pembangun sistem melakukan pekerjaan sistem lebih cepat daripada jika mereka menggunakan metode pengembangan sistem dan peralatan anti lunak yang tradisional. Pengembangan berbasis komponen dan layanan web. Telah dijelaskan beberapa manfaat dari pengembangan berorientasi objek untuk pengembangan sistem yang dapat merespon perubahan yang cepat dalam lingkungan bisnis termasuk aplikasi web. Untuk membangun perangkat lunak yang lebih cepat, kelompok-kelompok objek telah dirakit untuk menyediakan komponen perangkat lunak untuk fungsi-fungsi umum seperti antarmuka gratis dari pengguna atau fungsi pemesanan on-time yang dapat dikombinasikan untuk membuat aplikasi bisnis berskala besar. Pendekatan terhadap pengembangan perangkat lunak ini disebut dengan pengembangan berbasis komponen. Pengembangan aplikasi mobile. Mengembangkan aplikasi bagi platform mobile cukup berbeda dari pengembangan untuk PC. Besaran perangkat mobile yang diturunkan memungkinkan dengan menggunakan jari-jari tangan dan gerakan multitouch yang jauh lebih mudah daripada mengetik menggunakan keyboard. Aplikasi mobile perlu dioptimalkan untuk tugas yang mereka laksanakan. Ketika situs web yang sepenuhnya diciptakan bagi desktop disusutkan menjadi ukuran layar smartphone sehingga sulit bagi pengguna untuk menavigasi melalui situs. Oleh karena itu, biasanya perusahaan merancang situs web secara spesifik bagi antarmuka mobile dan menciptakan banyak situs untuk memenuhi kebutuhan dari smartphone, tablet, dan browser desktop. Dengan desain web responsif memungkinkan situs web
untuk secara otomatis mengubah tata letak sesuai dengan resolusi layar pengunjung. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan dalam mempresentasikan bab ini, saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.